Kasus Agus Suryanto melakukan dumping limbah B3 tanpa izin. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 261, PIT, BLH, 2017, PNPTI. Agus Suryanto yang berumur 46 tahun adalah Direktur PT Ebenezer Logam. Ia dituntut jaksa penuntut umum di muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati. Tuntutan yang diajukan jaksa adalah ia secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Junto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jaksa meminta hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Agus Suryanto dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan dan denda sebesar Rp2 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Agus Suryanto, pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di PT Ebenezer Logam yang berada di Kabupaten Pati, melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dengan cara sebagai berikut. Agus Suryanto sebagai Direktur Utama pada PT Ebenezer Logam yang beralamat di Kabupaten Pati, mempunyai tugas pokok bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional dan perizinan perusahaan. PT Ebenezer Logam bergerak dalam bidang usaha pemanfaatan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, berupa peleburan limbah logam dan mulai melakukan operasional sejak tanggal 31 Januari tahun 2015. Dalam kegiatan peleburan limbah logam tersebut, PT Ebenezer Logam menggunakan bahan baku berupa scrap, dross, slag, ash, sludge dari limbah logam, berupa kuningan, tembaga, aluminium, timah, besi, nikel, baja dan zinc, yang berasal dari para penghasil limbah B3 di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan PT Ebenezer Logam. Selanjutnya bahan baku tersebut disimpan di tempat penyimpanan sementara atau TPS, kemudian dilakukan peleburan logam dengan cara, bahan baku berupa scrap, dross, slag, ash, sludge dari limbah logam, berupa kuningan, tembaga, aluminium, timah, besi, nikel, baja dan zinc, dicuci, dikeringkan kemudian dipisahkan antara besi dan logam menggunakan magnet, setelah itu dilebur menggunakan tungku yang dipanasi hingga meleleh, kemudian dicetak dalam bentuk batangan logam berupa kuningan, tembaga, aluminium dan zinc, dan juga dibuat kerajinan logam seperti lonceng, keran air, handal pintu, mur dan baut. Dari proses peleburan logam tersebut menghasilkan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, jenis fly ash, bottom ash batu bara, yang berdasarkan perintah dari terdakwa selaku Direktur Utama, limbah tersebut dibuang atau ditempatkan di sebelah kanan gudang atau bangunan PT Ebenezer Logam dan tercampur dengan limbah sisa peleburan logam. Dalam menempatkan atau menyimpan limbah jenis fly ash dan bottom ash di area sebelah kanan gudang atau bangunan PT Ebenezer Logam tersebut tidak dilengkapi dengan izin dumping atau pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2016, petugas kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di PT Ebenezer Logam. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan lebih dari 15 ton limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang tercampur dengan limbah B3 lain yang dibuang atau disimpan di lahan kosong sebelah kanan gudang, atau bangunan PT Ebenezer Logam. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Junto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dan ahli, yaitu Enggar Septiawan, petugas kepolisian daerah Jawa Tengah yang melakukan penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan di PT Ebenezer Logam. Sukamto, karyawan PT Ebenezer Logam, dengan jabatan sebagai kepala gudang dengan tugas pokok mengawasi keluar masuk barang produksi dan mengawasi kegiatan karyawan. Penuntut umum juga menghadirkan satu orang ahli di persidangan, yaitu Bambang Agustaji, PNS pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan di antaranya bahwa limbah yang dibuang atau ditempatkan di luar gudang penyimpanan di lahan tanah kosong tidak mencemari lingkungan. Di depan persidangan, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 5 kg limbah B3 jenis fly ash, bottom ash yang tercampur limbah B3 lain. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 104 Junto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1.
Setiap orang, 2, melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60. Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang terpenuhi yaitu terdakwa Agus Suryanto yang merupakan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dari tindak pidana. 2. Unsur melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 terpenuhi di mana terdakwa membuang limbah B3 langsung ke media tanah tanpa izin. Terdakwa kemudian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menurut majelis hakim tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik, dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat, dan bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, dan demi kepentingan terdakwa agar terdakwa dapat mengevaluasi diri atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga diharapkan nantinya terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa dirasa cukup adil jika dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Agus Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir. Menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.